Halo sahabat, ada manusia yang tidak pernah merasa kenyang dari Prancis. Selamat datang di I Love You People, dan inilah info gak penting. Tarare lahir di pinggiran Prancis, dekat daerah Lyon sekitar tahun 1772. Kelahirannya tidak tercatat, bahkan nama Tarare sendiri belum diketahui apakah nama itu adalah nama aslinya atau cuma nama panggilannya. Sedari kecil, Tarare sudah memiliki nafsu makan yang sangat besar. Saat remaja, bahkan dia bisa makan makanan seberat berat badannya sendiri. Kedua orang tua Tarare tidak sanggup untuk memberi makan Tarare, sehingga kedua orang tuanya tersebut mengusir Tarare dari rumah. Tarare berkeliling Perancis dengan kumpulan pencuri dan pelacur. Dia makan dengan cara mengemis dan mencuri. Demi bertahan hidup pula, Tarare melakukan aksi pertunjukan di jalanan. Dia melakukan aksi dengan memakan tutup botol wine, memakan binatang hidup, ular hidup, apel, bulat-bulat, dan sebagainya untuk dia gunakan makan di kemudian hari. Berat aksinya ini, Tarare direkrut oleh seorang pesulap sebagai penampil di aksi pembuka pesulap tersebut. Pada tahun 1788, Tarare pindah ke Paris untuk bekerja sebagai street performer atau pesulap jalanan. Aksinya cukup sukses hingga pada suatu ketika Tarare menderita sakit usus kecil hingga dibawa oleh penonton ke rumah sakit Hotel Dieu, di mana ia menerima perawatan dengan pencahar dosis tinggi. Hebatnya, tidak lama kemudian Tarare ini sembuh total. Bahkan ia meyakinkan dokter dengan mencoba memakan jam dan rantai di hadapan para dokter tersebut. Anehnya, sekalipun memakan segalanya, like, comment, subscribe, 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 subscribe. Anehnya, sekalipun memakan segalanya, Tarare terlihat kurus dengan tinggi rata-rata. Namun ia digambarkan memiliki rambut yang luar biasa halus dan ukuran mulut yang sangat besar. Dengan gigi kuning dan mulut tipisnya hampir tidak terlihat. Saat Tarare sedang tidak makan, kulit perutnya longgar, bahkan hingga terjatuh ke bawah. Akan tetapi kalau Tarare makan, maka perutnya akan membesar seperti balon. Kulit pipinya berkerut dan jatuh ke bawah. Kalau sedang makan, mampu menampung 12 telur dan apel dalam mulutnya. Bayangkan bagaimana besar mulut Tarare ini. Jika disentuh, tubuh Tarare ini panas dan selalu berkeringat. Bahkan ia menderita bau badan yang sangat tajam. Konon, bau badan Tarare ini mampu tercium walaupun jaraknya sangat jauh. Dan bahkan ketika dia makan, bau badannya ini akan meningkat drastis. Mata dan pipinya akan dipenuhi pembuluh darah, serta uap akan keluar dari tubuhnya. Perutnya akan bergemuruh dan rahangnya menelan seperti ular. Sejak kecil pun, Tarare sudah menderita diare kronis. Sekalipun nafsu makannya besar, Tarare tidak memuntahkan makanannya dan bertambah berat. Sedangkan dari sisi psikologis, Tarare sama sekali tidak terlihat aneh. Sekalipun ia seorang apatis atau orang-orang yang tidak mempunyai motivasi sehingga terlihat malas. Berdasarkan hal tersebut, seorang ahli bernama Bondeson menyimpulkan kalau Tarare menderita kerusakan amigdalae susah atau bagian dari otak yang memproses ingatan, keputusan, dan emosi. Sementara ahli lain berpendapat Tarare menderita
hipertiroidism, sebab penyakit ini mempunyai gejala yang sama seperti rambut tipis, tidak tahan panas, nafsu makan besar, serta berat badan turun drastis. Ketika perang pecah di Prancis, Tarare mendaftar sebagai tentara. Sayangnya, jatah makan para prajurit tidak cukup bagi Tarare, sehingga ia sering melakukan tugas prajurit lain demi jatah makan mereka. Bahkan ia pun mengais makanan di tempat sampah. Sialnya Tarare jatuh sakit akibat kelelahan dan dikirim ke rumah sakit militer di Solhout-Rhin. Dalam perawatannya, Tarare diberi makan 4 kali dalam sehari. Tapi itu tetap saja tidak cukup bagi Tarare. Tarare kerap mencari sisa makanan pasien lain dan mengorek-ngorek tempat sampah. Hal ini membuat bingung para dokter, sehingga Tarare dikirim untuk sebuah eksperimen di bawah Dr. Corvelle, Jordi Dare, dan Baron Percy. Para dokter melakukan eksperimen untuk mengetes kadar dan kekuatan perut Tarare dengan memberinya porsi makan 15 orang. Setelah makan, biasanya Tarare akan tertidur. Dalam percobaan lain, Tarare diberi seekor kucing hidup dan langsung ia robek bagian perutnya, kemudian diminum darahnya, lalu memakan seluruh daging kecuali tulang kucing tersebut. Tidak lama Tarare memuntahkan kulit dan bulu kucing itu. Karena hal ini, rumah sakit pun mulai memberi Tarare beragam hewan, mulai dari ular, kadal, anak anjing, semuanya dimakan mentah-mentah tanpa dikunyah terlebih dahulu. Wow. Biasanya Tarare akan menghancurkan bagian kepala dengan giginya terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan eksperimen, Dr. Corvelle menghubungi General Alexandre de Beauharnais untuk mengatakan bahwa kemampuan Tarare bisa dipakai dalam militer. Setelah melihat langsung kemampuan Tarare, General Alexander memberikan sebuah box yang berisi pesan rahasia untuk dikirimkan ke pihak kawan. Cara Tarare membawa pesan ini cukup unik, yakni dengan menelan box tersebut dan membawanya melewati garis perbatasan Jerman. Setelah bertemu pihak yang dimaksud, Tarare akan memuntahkan box tersebut. Sebagai hadiah atas usahanya, ia resmi diangkat sebagai mata-mata Prancis dan dihadiahi 14 kg liver dan paru sapi. Wow, hadiahnya sangat luar biasa dong. Hingga pada suatu misi, Tarare tertangkap di perbatasan Prusian karena ia tidak sanggup berbahasa Jerman. Ia ditelanjangi dan diperiksa, namun tak ditemukan apapun yang mencurigakan. Jelas tidak, karena barang bukti ada dalam perutnya. Sampai pada 30 jam setelah ditangkap, Tarare memuntahkan box yang ditelannya. Alhasil terbongkar sudah status Tarare sebagai mata-mata Prancis. Akan hal ini, ia langsung dikirim ke tiang gantungannya. Konon katanya, Tarare memakan kursi tempatnya berdiri sebelum digantung, hingga ia tidak jadi untuk digantung. Sebagai balasannya, Tarare dipukuli dan dilepas di pinggir perbatasan Perancis. Karena hal ini, Tarare berhenti menjadi mata-mata dan kembali ke rumah sakit. Ia meminta untuk disembuhkan. Akan tetapi para dokter kebingungan dengan bagaimana cara untuk menghentikan nafsu makan yang sangat besar. Maka para dokter mencoba untuk memberi diet ketat. Tapi cara ini pun tidak berhasil sebab Tarare kerap menyelinap keluar dan memakan anjing liar, burung merpati, sampai menguras tempat sampah. Beberapa dokter berpendapat Tarare sakit jiwa dan harus ditaruh dalam rumah sakit jiwa. Namun, Dr. Percy bersikeras Tarare waras dan tetap melanjutkan eksperimennya di rumah sakit militer Solhout-Rhin. Setelah beberapa waktu, seorang anak berumur 14 bulan menghilang dari rumah sakit. Para dokter dan staf mencurigai bahwa Tarare adalah orang yang telah memakan anak 14 bulan tersebut. Dr. Percy tidak mampu membela Tarare
sehingga ia melarikan diri dan tak pernah kembali. Setelah 4 tahun, pada tahun 1798, seorang dokter dari rumah sakit Versailles menghubungi Dr. Percy, mengatakan bahwa ia memiliki seorang pasien yang ingin bertemu dengan Dr. Percy ini. Dalam keadaan lemah, Tarare memberitahu Dr. Percy bahwa 2 tahun yang lalu ia telah menelan garpu emas. Hal ini dipercaya Tarare menyebabkan sakit. Ia berharap Dr. Percy mempunyai cara untuk mengangkat garpu emas tersebut. Akan tetapi, Dr. Percy mendiagnosa bahwa Tarare itu sebenarnya menderita TBC, dan sebulan berikutnya Tarare mulai diare akut. Tidak lama kemudian, Tarare ini tewas. Tubuh Tarare membusuk dengan cepat, membuat pihak rumah sakit menolaknya. Tapi Dr. Percy penasaran bagaimana pencernaan Tarare begitu berbeda dengan manusia biasa. Maka ia melakukan otopsi dan menemukan bahwa kerongkongan Tarare itu begitu besar. Ketika rahangnya dibuka, Dr. Percy bisa melihat langsung ke dalam perut Tarare. Tubuh Tarare diketahui mengandung banyak cairan liver. Sementara ukuran liver dan kantong empedunya besar sekali. Selain itu, sebagian besar perutnya berisi oleh lambung saja. Bagaimanapun, Dr. Percy sama sekali tidak menemukan garpu emas di dalam perut Tarare. Sayang sekali sampai sekarang tidak diketahui di mana letak makam Tarare ini. Ya, itu tadi kisah dari manusia yang tidak pernah kenyang dari Perancis. Kalau ada teman kalian yang sama persis dengan Tarare sifatnya, di mana dia tidak bisa merasa kenyang, komen di bawah. Sampai jumpa. Dadah.